Pada Sabtu, gempa bumi berskala 7,4 magnitudo mengguncang Filipina Selatan. Gempa berepicentrum berada di dekat Pulau Mindanao, sekitar 123 km kota Davao. Ratusan warga panik saat mengunjungi sebuah convention center di kota Davao, Filipina. Pecahan kaca berserakan sementara warga berduyun-duyun berkumpul di luar halaman. Kemudian di pusat perbelanjaan SM Lalang pun serupa, puluhan orang berhamburan keluar mal. Beberapa di antaranya terkena puing-puing bangunan. Masih di halaman, sejumlah karyawan menangis sambil berpelukan dengan teman kerja mereka. Sementara itu, siswa-siswa di Jose Maria, kota Davao, dievakuasi saat gempa terjadi. Jarak gempa dari kota tersebut sejauh 123 km. Dahsyatnya guncangan gempa membuat para siswa meninggalkan sekolah dan berkumpul di halaman bersama para guru. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengantisipasi kerusakan dan gempa susulan yang terjadi. Saat ini pemerintah setempat menyatakan gempa dipicu pergerakan di Palung, Filipina pada kedalaman 14 mil. Distribusi bantuan terus dilakukan pasca banjir bandang yang melanda Hanoi, Vietnam. 18 korban dinyatakan meninggal dunia dan hilang akibat kejadian tersebut. Upaya bantuan terus didistribusikan pasca bencana banjir bandang yang melanda kota Hanoi, Vietnam. Di distrik Sok Son, terlihat tim relawan membawa bantuan dengan perahu dan rakit untuk menjangkau rumah warga terdampak. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kawasan terendam air. Warga menyoroti tantangan yang dihadapi seperti tanaman yang rusak serta sumber air yang tidak bisa digunakan karena terkontaminasi limbah pabrik. Sementara pihak berwenang terus meningkatkan respon untuk segera membantu warga terdampak. Ketinggian air di Sungai Chao dan Kalo saat ini mencapai 1,5 hingga 2 meter. Hal ini membuat tindakan darurat segera dilakukan dengan membuka pintu waduk guna mengurangi resiko banjir di hilir. Hujan deras akibat topan Matmo telah menimbulkan kerusakan parah di pinggiran kota Hanoi hingga membuat 18 korban tewas dan hilang. Media setempat melaporkan bahwa hampir 22.600 hektar lahan pertanian hancur, ratusan ribu ternak hanyut, dan belasan ribu rumah terendam banjir. Sejumlah kawasan luluh lantah pasca 2 gempa bumi mengguncang Filipina Selatan. Total terdapat 79 korban tewas akibat bencana tersebut. Delapan orang tewas dan ribuan mengungsi pasca 2 gempa bumi dahsyat mengguncang lepas pantai Manay, Davao, Filipina Selatan. Gempa memicu tanah longsor hingga merobohkan sejumlah rumah. Situasi ini membuat penduduk kehilangan tempat tinggal mereka serta harta benda yang hilang tertimbun tanah longsor. Sebelumnya dilaporkan gempa bumi dengan magnitudo 7,4 melanda Filipina Selatan dengan epicentrum berada di dekat Pulau Mindanao atau sekitar 123 km dari pusat kota Davao. Pihak Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Resiko Bencana menyatakan korban tewas bertambah menjadi 8 korban, sehingga total 79 korban tewas dalam bencana ini dan ratusan korban lainnya menderita luka-luka. Sementara kerugian akibat kerusakan infrastruktur masih dalam proses penilaian. Batu raksasa menghalangi jalan, sementara rumah, apartemen, dan balai kota Manay rusak parah pasca gempa berskala 7,4 magnitudo yang terjadi pada Jumat lalu. Lembaga terkait mencatat gempa terjadi karena pergerakan palung Filipina dengan kedalaman 14 mil. Sebelumnya sempat dikeluarkan peringatan tsunami hingga menyebabkan evakuasi di 6 provinsi pesisir dekat Davao Oriental kemudian dibatalkan oleh pemerintah.
Namun pihak berwenang sempat menyatakan gempa susulan berkekuatan 6,9 magnitudo memicu ketakutan akan tsunami usai peringatan dicabut. Gempa ini mengakibatkan 79 orang meninggal dan melukai ratusan orang lainnya. Pemirsa, markas polisi Resor Lumajang, Jawa Timur diserang puluhan warga pada Minggu malam. Penyerangan diduga lantaran warga tidak terima salah seorang terduga pelaku pencurian hewan meninggal tidak wajar usai diamankan polisi. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, Kecamatan Randuagung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak Rudi Hartono meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Yang mengabari kalau Rudi Kevin ini sudah gak ada. Saya dengar kabar ini dari teman saya kalau Rudi Kevin kritis di Rumah Sakit Bayangkara. Benar meningkus, Pak. Sobu. Ditangkapnya kapan ya? Ditangkapnya kemarin jam 5 sore, Pak. Dan hari ini tadi pagi itu mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan, terus dia dikasih makan dan rasa mualnya hilang. Tetapi tadi jam 15.00 mengeluh sakit lagi, terus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kini jenazah Rudi Hartono segera diotopsi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pasca perjanjian damai Hamas Israel, warga Gaza bersemangat membersihkan jalan-jalan yang tertutup puing bangunan yang hancur akibat dibombardir oleh Israel. Petugas darurat berjibaku untuk membersihkan jalan-jalan di Gaza dengan alat berat. Hal ini dilakukan setelah kesepakatan gencatan senjata yang diinisiasi Presiden Donald Trump. Sementara itu, warga Gaza bahagia menyambut perjanjian damai Hamas Israel. Para pengungsi juga telah kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara truk-truk bantuan kemanusiaan mulai masuk ke wilayah Gaza, Palestina usai gencatan senjata. Warga setempat pun menyerbu untuk bantuan yang memasuki wilayah Khan Younis. Ratusan warga Gaza berlarian menghampiri truk-truk pembawa bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah Khan Younis, Gaza, Palestina. Puluhan warga bahkan memanjat dan menaiki truk-truk tersebut lalu berebut kotak yang berisi bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari pasokan makanan seperti pasta, tepung terigu, beras, makanan kaleng, serta bantuan esensial lainnya. PBB mengungkap pihaknya telah menyiapkan 170.000 ton bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan ke masyarakat Gaza. PBB mengklaim bantuan tersebut cukup untuk pasokan makanan warga Gaza selama 3 bulan. Meski demikian, sebagian besar truk bantuan tersebut kini masih tertahan di perbatasan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza.